Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-burril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'us Tsani, jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin dari pelajaran yang pertama. Yang pertama kita membahas tentang inna. Ya. Kemudian setelah membahas tentang inna, kita bahas juga tentang saudarinya inna, yaitu la'alla. Ya. Kemudian ketika membahas la'alla, kita katakan bahwasanya la'alla itu memiliki tiga makna atau tiga arti. Yang pertama itu makna pengharapan atau dalam bahasa Arabnya at-taraji. Ya, kalau diterjemahkan biasanya bermakna semoga. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ya, la'alla itu terkadang bermakna kekhawatiran atau bahasa Arabnya al-isfaq. Biasanya diterjemahkan dengan kata khawatir atau saya takut. Kemudian yang ketiga, makna dari la'alla adalah untuk menunjukkan alasan atau dalam bahasa Arabnya at-ta'lil. Biasanya diterjemahkan dengan kata agar. Inilah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. La'alla yang artinya agar. Nah, kita katakan kemarin juga bahwasanya kaidah dalam memahami la'alla, jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak boleh diartikan semoga, ya, sebagaimana jika disandarkan kepada manusia. Karena semoga itu artinya pengharapan, ya, mengharapkan sesuatu akan terjadi karena ketidakmampuan kita untuk mewujudkannya. Ya, semoga saya bisa begini dan begitu. Ya, ini kan karena kita tidak mampu, makanya kita mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan la'alla, itu tidak sama maknanya kalau disandarkan kepada manusia, ya, atau makhluk. Jadi la'allanya Allah itu pasti terjadi. Ya. Kalau la'allanya manusia itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Semoga tahun ini saya bisa naik haji, misalkan. Nah, ini la'alla yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Ya. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'alla, maka pasti itu terjadi. Ya, tergantung kepada kehendaknya. Yakun fayakun. Baik, ini tiga makna la'alla yang sudah kita ambil di dua pertemuan sebelumnya. Baik, kemudian setelahnya kita bahas tentang zu. Ya. Zu itu artinya apa? Ya, milik. Ya, milik. Zu itu beda-beda ternyata
dilihat dari ya bendanya. Misalkan pemilik apa, ya pemilik pulpen. Ya, misalkan kalau kita mengatakan Muhammad, maka kita gunakan zu. Ya, tapi kalau al-muslimuna tidak bisa menggunakan zu, dia menggunakannya zawu istilahnya. Ya, ini sudah kita ambil juga kemarin. Ya, ini. Ya, jadi kalau zu itu untuk mufrad muzakkar. Contohnya al-muslimu zu khuluqin, seorang muslim. Ya, seorang muslim. Ini kan berarti dia mufrad dan muzakkar. Muslim itu mufrad dan muzakkar, maka pasnya kita pakai zu. Tapi kalau jamak, maka tidak bisa kita gunakan ya zu ini, kita gunakannya zawu. Ya, nomor 2 ini zawu itu untuk jamak dan muzakkar. Contohnya al muslimuna. Ya, ini kan jamak ini. Ya, maka gunakan zawu. Baik. Kemudian bagaimana kalau mufrad muannas? Kita gunakan zatu. Misalkan al muslimatu, ya. Kalau dia mufrad muannas seperti al muslimatu, kita gunakan zatu. Ya, kalau jamak muannas contohnya al muslimatu, maka kita pakainya zawatu. Ya. Jadi kalau kita katakan Zaid, ya, yang digunakan apa? Zu atau zawu? Zu. Ya, Muhammad zu. Ya, Abdullah, Fatimah zatu. Ya, Talibun ya, Talibun zu. Ya, talib artinya seorang siswa. Kalau tulab baru menggunakan zawu. Ya, al-mu'min zu. Ya, al-mu'minun zawu. Ya, al-mu'minah zatu. Al-mu'minat zawatu. Nah, ya, itu bedanya. Ada zu, zawu, itu mudzakkar. Ada muannasnya zatu, zawatu. Nah, ya, itu yang sudah kita bahas. Ya, semuanya itu artinya yang memiliki. Kalau Muhammad yang memiliki rumah, maka Muhammad zu. Ya. Kalau Fatimah yang memiliki rumah, kita katakan Fatimah zatu, dan seterusnya. Ya, itu dia perubahan-perubahannya kemarin. Ya, sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di kitab, ya, di akhir dari pelajaran yang pertama, silakan dilihat di kitabnya, ada al-kalimatul jadidah. Ya, ada kosakata baru. Ya, ada beberapa kosakata di situ yang akan kita ya bahas arti-artinya. Ya, sebagaimana sudah kita jumpai di kitab Durusul Lugha jilid yang pertama, ya, setiap pelajaran itu diakhiri dengan al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya, sudah ketemu ini di halaman berapa di kitabnya? Halaman 11. Nah, silakan buka di kitabnya di halaman 11 jilid yang kedua, ya, bukan jilid yang pertama. Di halaman 11 bagian paling bawah di situ ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Kosakata baru ini ada pada teks di pelajaran pertama ini. Ya, hanya saja teksnya tidak kita ambil karena itu akan kepanjangan nanti kalau kita bahas. Ya. Jadi kita ambil kosakatanya saja. Kosakata yang pertama adalah zakiyun. Ya, kosakata yang pertama adalah zakiyun. Zakiyun itu artinya cerdas atau pintar. Baik, zakiyun, ya. Jadi zakiyun itu artinya orang yang cerdas. Muhammadun zakiyun, artinya Muhammad orang yang cerdas, orang yang pintar. Bedakan dengan kata zakiyun, ya. Jadi ada zakiyun, ada zakiyun. Nah, kalau pakai zai, ya, zakiyun itu maknanya ya suci atau bening.
Ya, kalau begini ya, zakiyun. Ini suci artinya. Ya. Kalau ini zakiyun tadi artinya pintar. Ya. Jadi zakiyun artinya sesuatu yang suci. Ya, dari kata inilah diambil kata tazkiyah. Ya, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Nah, ya, zakiyun, zakiyun. Nah, maka yang paling penting itu seseorang menjadi zakiyun atau zakiyun. Ya, zakiyun dulu. Ya, zakiyun barulah kemudian menjadi zakiyun. Ya, ya. Jadi para ulama mengatakan az-zaka, ya, az-zaka'u biduni zakai khatirun. Ya. Kecerdasan tanpa kesucian hati itu berbahaya. Ya, artinya dia akan gunakan kecerdasannya itu untuk mencelakakan orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain karena dia tidak punya zakat. Ya. Baik. Itu yang pertama, zakiyun. Kemudian yang kedua, kata mi'ah. Ini agak unik kata ini ya dalam bahasa Arab. Kalau kita perhatikan kata mi'ah ini penulisannya mim, alif, kemudian hamzah, kemudian ta marbuthah. Ini kan seharusnya bacanya apa? Ma'ih seharusnya kan ya. Ya kalau ada alifnya seharusnya dibaca ma kan. Tapi dia di sini dibaca mi. Ya. Ya, ini satu-satunya kata yang seperti ini dalam bahasa Arab. Dia unik dia, keunikannya di sini dia. Mi'ah itu sendiri artinya angka 100, ya. 100 itu sebutnya mi'ah. Fi kulli mi'ati ra'si sanah. Ya, setiap 100 tahun. Ya. Jadi mi'ah itu artinya 100. Nah, jadi kata mi'ah ini ada ulama yang menulisnya dengan cara begini, ya. Mi'ah tanpa alif. Ya, ini sama. Ya, ini sama cara bacanya, sama artinya, hanya beda pada penulisannya saja. Jadi pada tahun 70-an, ya, para ulama ahli lughah itu mengadakan konferensi bahasa di Kairo. Ya, di antara yang mereka bahas waktu itu adalah tentang penulisan yang benar untuk kata mi'ah ini. Nah, mereka sepakat pada waktu itu yang benarnya adalah yang pertama. Ya, yang pakai alif mi'ah gitu. Nah, kenapa ditulis begini? Ya, dia untuk membedakan dengan kata-kata yang lain nanti, ya. Kalau ditulisnya dengan cara yang kedua ini rancu dia nanti, ya. Artinya akan sama dengan kata-kata yang semisal nanti. Jadi kalau ditulis seperti ini, orang bisa bacanya mi'ah, bisa bacanya ma'uh, bisa baca ma'ah, dan itu masing-masing ada artinya. Ya, maka untuk membedakan yang mana yang mi'ah yang artinya 100, nah akhirnya ditulislah pakai alif di situ. Nah, tapi di situ nggak ada ain kok bunyinya. kenapa? Nggak ada ain. Mi'ah, mi'ah. Iya, pakai hamzah dia memang mi'ah. Ini bukan mi'ah, ya mi'ah. Ya. Ya, disebutnya mi'ah. Jadi bukan pakai ain ya, mi'ah. Baik. Kenapa? Kalau ditambah angka, yang sahih itu dia menggunakan cara yang kedua. Ya, jadi kalau misalkan ya kita katakan ya 300, nah itu sudah bukan 100 lagi kan. Ya, salasu mi'ah. Nah, jadi dia bisa ditulis salasunya nyambung dengan kata mi'ahnya, bisa juga dipisah. Ya, boleh dua-duanya. Kenapa? Boleh dua-duanya, boleh pakai alif, boleh tidak. Boleh sambung, boleh tidak. Baik. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Ibnu Mas'ud juga disebutkan ya bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jumlah ayatnya. Ayat-ayat atau surat-surat Al-Qur'an yang berjumlah ayatnya 100 atau 100 lebih sedikit itu disebutnya al-mi'un, dari kata mi'ah ini. Ya, jadi
Dimulai dari surat pertama ya, dari Al-Baqarah hitungnya ya. Al-Baqarah terus sampai Al-Anfal itu disebutnya sab'ut tiwal ya, 7 surat yang panjang ya. Kemudian di bawahnya baru Al-Mi'un ya, Al-Mi'un itu artinya surat-surat Al-Qur'an yang jumlahnya 100 atau lebih sedikit dari 100, 102, 103 atau sekian. Itu namanya Al-Mi'un ya. Nah, kalau yang terakhir itu Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dari surat Al-Hujurat ke bawah, dari Qaf, Al-Hujurat dan seterusnya itu ke bawah sampai Al-Ikhlas, itu disebutnya Al-Mufassal. Nah, jadi Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, sebutkan dalam musnadnya bahwasanya ya, aku diberikan sab'ut tiwal ya, 7 surat yang panjang ya. Kemudian itu sebagai pengganti dari Taurat katanya, kata Nabi. Kemudian aku diberikan Al-Mi'un. Artinya apa tadi Al-Mi'un? Ya, ya surat-surat yang panjang yang jumlahnya tapi tidak sampai 200, ya, jumlahnya 100 ya. Ya, itu sebagai pengganti Zabur ya. Itu Al-Mi'un itu dia jumlahnya 7 surat juga ya. Kemudian setelah Al-Mi'un di bawahnya ada Al-Masani ya, Al-Masani itu surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ya, Al-Masani namanya ya, Al-Masani itu jumlah ayatnya kurang dari 100 tapi tidak sampai ya, mendekati Al-Mi'un tadi. Jadi dia lebih sedikit dibandingkan dengan Al-Mi'un ya. Kemudian setelah Al-Mi'un apa tadi? Al-Masani, terakhir baru Al-Mufassal. Nah, ya, berarti ada berapa pembagian Al-Quran berdasarkan jumlah ayat? 4 ya, yang pertama apa? Sab'u at-tiwal ya, 7 surat panjang. Kemudian Al-Mi'un, kemudian Al-Masani, kemudian yang terakhir Al-Mufassal. Al-Mufassal artinya jarak ayatnya itu pendek-pendek ya, fasal itu artinya pembeda, pembagi. Jadi pembagiannya pendek-pendek. Coba lihat juz 30 ayatnya pendek-pendek kan ya. Itu namanya Al-Mufassal. Sab'ut tiwal itu 7 surat yang pertama itu ya. Yang dimulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian setelahnya apa? An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf ditutup dengan Al-Anfal. Ya, ada mengatakan Al-Anfal ditambah Taubah, ada mengatakan Al-Anfal sendiri atau Taubah sendiri. Karena para ulama bersisi pendapat tentang surat Taubah itu apakah bagian dari Al-Anfal atau bukan. Itu as-sab'u at-tiwal ya. Kemudian di bawahnya baru ya, Al-Mi'un tadi, ada surat Yunus, kemudian Hud, terus sampai As-Saffat ya. Nah, sampai As-Saffat itu as-sab'u Al-Mi'un ya, baru kemudian di bawahnya Al-Masani, mulai dari surat Ar-Ra'd dan seterusnya sampai Al-Hujurat ya, itu Al-Masani. Kemudian Al-Mufassal yang terakhir mulai dari surat Qaf sampai surat Al-Ikhlas ya. Al-Mufassal itu sendiri nanti dibagi menjadi 3 lagi ya, Tiwalul Mufassal, Awsatul Mufassal ya, sama Qisarul Mufassal. Nah, jadi Al-Mufassal ini karena dibagi 3, makanya kalau kita mengajarkan anak-anak atau melatih anak-anak untuk menghafal, kita mulai dari Al-Mufassal ini ya. Tadi kan kita katakan Al-Mufassal diawali dengan surat apa? Qaf ya, sampai Al-Ikhlas. Nah sampai sampai An-Nas. Ya. Nah, jadi dari surat Qaf ya, sampai surat Al-Qalam ya, itu bagian pertama ya. Kemudian surat An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha. Apa sebelum surat Ad-Duha?
Apa? Al-lail ya, al-lail. Ya, al-lail. Al-lail. Nah, jadi sampai al-lail itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga ini ad-duha sampai an-nas. Ad-duha sampai an-nas. Nah, berarti kalau kita ngajarin anak-anak untuk menghafal Al-Qur'an mulai dari sini, ad-duha sampai an-nas. Ya, urutannya jangan dari an-nas ke atas, dari ad-duha dulu. Jadi pertama kali kita suruh mereka hafal itu surat ad-duha. Setelah mereka hafal bagian yang ketiga ini, masuk bagian yang kedua tadi. Mulai dari surat apa tadi? Ya, dari An-Naba sampai Al-Lail. Baru kemudian bagian yang ketiganya yaitu surat Qaf sampai surat Al-Qalam. Nah. Ya, itu yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih dari riwayat Ahmad. Baik. Maka disebutkan dalam hadis-hadis yang lain nanti, misalkan ya, kalau pada sholat subuh itu Nabi lebih sering baca mufassal bagian yang pertama. Ya, apa tadi mufassal bagian pertama? Ya, Qaf dan seterusnya. Ya, ketika sholat Jumat juga, ya, khusus surat Qaf ya. Nabi sering sekali ketika sholat Jumat di atas mimbar ya, bukan ketika sholat, Nabi baca surat Qaf. Sampai para sahabat mengatakan, tidaklah aku hafal surat Qaf melainkan dari mimbarnya Nabi. Artinya Nabi baca surat Qaf dari awal sampai akhir. Kemudian pada sholat Isya itu Nabi baca yang bagian pertengahan tadi. Ya, surat apa tadi? An-Naba sampai Al-Lail. Nah, itu Nabi sering baca pada ya, sholat Isya. Kemudian pada sholat Maghrib Nabi baca yang bagian ketiga tadi. Ya, dari Ad-Duha sampai akhir, sampai An-Nas. Nah, itu bagiannya. Jadi bagian pertama istilahnya tiwal al-mufassal, kemudian bagian yang kedua ya ausatul mufassal, dan bagian yang ketiga namanya qisarul mufassal. Baik, lanjutkan. Jadi mi'ah itu artinya 100, angka 100 maksudnya ya. Ya, mi'ah. Ya. Kenapa? Zuhur sama asar. Ya, kalau zuhur sama asar kan dia salat yang sir. Ya, salat sir. Jadi kita nggak tahu Nabi baca apa di situ. Ya, yang kita tahu hanya durasinya saja, tidak terlalu lama, tidak terlalu ya, cepat. Ya, zuhur dan asar. Jadi kita tahu Nabi baca ini ketika maghrib, Nabi baca ini ketika isya, Nabi baca ini ketika subuh ya karena salat jahar. Gitu. Jadi para sahabat tuh hafal kebiasaan Nabi. Ya. Bukan berarti nggak pernah baca yang lain ya. Ya, dibaca juga yang lain, misalkan Al-Baqarah, Ali Imran, misalkan pertengahan-pertengahannya atau akhir-akhirnya kadang dibaca. Tapi Nabi lebih seringnya yang tadi gitu. Ya, lebih seringnya membagi bacaan seperti tadi. Nah, jadi silah paham istilahnya ya. Kalau kita buka kitab-kitab hadis nanti ya nggak disebutkan nama suratnya tapi disebutkan Al-Mi'un, ya, As-Sab'u At-Tiwal itu ya. Baik. Kemudian kata selanjutnya adalah kata mutazawwijun. Mutazawwijun artinya orang yang sudah menikah. Ya. Mutazawwijun. Nah, mutazawwijun. Jadi kalau di kolom status di KTP itu ya, ya kalau bahasa Indonesia kan kawin atau belum kawin ya. Kalau dalam bahasa Arabnya mutazawwijun atau ghairu mutazawwijin. Ya. Ya, jadi sudah menikah itu sebutnya mutazawwijun. Jadi kalau kita nanya orang nanti udah nikah belum, kita katakan hal anta mutazawwijun. Kalau perempuan bagaimana? Ya tambahkan saja ta marbuthah. Berarti hal anti mutazawwijah. Gitu. Ya. Nah, ya, jadi mutazawwijun ini dari kata zaujun. Apa itu zaujun? Sudah pernah kita ambil? Pasangan. Nah, jadi mutazawwijun artinya orang yang sudah punya zauj, sudah punya pasangan. Ya, yang belum punya pasangan bagaimana? Akan ada nanti ya, kata untuk menggambarkannya. Baik, kemudian mu'jamun. Ya, mu'jam. Ya, seperti mu'jam kamus. Nah, ya, kamus. Ya. Mu'jam itu artinya kamus. Ya, nanti kalau kita katakan antum punya mu'jam, ya, artinya antum punya kamus.
mu'jam artinya kamus. Baik. Kamus yang terkenal dalam bahasa Arab apa contohnya misalkan? Apa? Hah? Munawwir. Nah, Munawwir itu kamus ya bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi ada dua dia, ada warna biru sama warna merah. Yang warna biru yang tebal itu dari Arab ke Indonesia. Yang warna merah marun itu dari Indonesia ke Arab. Ya, itu istilah mu'jam. Ya, jadi mu'jam ini juga dikatakannya qomus. Ya, qomus. Ya. Mu'jam itu lebih dulu, istilah qomus itu lebih dulu ada. Ya. Yang pertama kali menggunakan istilah qomus itu ulama yang pertama kali menulis mu'jam kamus, itu Syekh Fairuz Abadi namanya. Ya. Ulama abad ke-8. Beliau menulis kamus namanya Qamus Al-Muhit. Ya, Qamus Al-Muhit. Nah, kamus yang paling tua yang dirujukan sekarang itu adalah kamus Lisanul Arab. Ya, pernah dengar kamus ini? Kamus Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab ini kamus yang luar biasa banyak sekali jilidnya. Kalau tidak salah 24 atau 27 jilidnya. Ya, besar deh kamusnya Lisanul Arab ini. Ya, ada seorang ulama, ya, dia mengeluh kepada gurunya karena setiap hari disuruh baca kamus ini. Ya, dia protes. Ya. Nah, Syekh tiap hari belajar ini, kenapa kita nggak baca Fathul Bari aja gitu, Sahih Bukhari gitu, ngabisin waktu gitu menurut dia gitu. Maka kata gurunya, kalau kamu merasa berat untuk baca kamus yang cuma 27 jilid ini, ya, bagaimana dengan kitab-kitab yang lebih berat dari itu? Gitu. Ya, itu himmahnya para ulama, ya, kuatnya tekad mereka dalam menuntut ilmu, ya, kuatnya mereka itu. Ya, kalau kita 27 jilid itu kapan selesainya? Ya. Bahkan kalau tidak salah dengar dulu ada di antara murid Syekh bin Baz mengatakan kalau Syekh bin Baz itu pernah menamatkan Lisanul Arab itu 3 kali. Berarti 24 kali 3 itu dibaca. Ya. Ini padahal kamus, ya, tidak ada hadis di dalamnya, tidak ada Al-Quran di dalamnya, hanya kata-kata dalam bahasa Arab, ini artinya ini, begitu. Ya, sama kayak bahasa Indonesia ya, KBBI itu. Ya, ya itulah KBBI-nya orang Arab itu, Lisanul Arab itu. Nah, ya, tapi memang karena saking pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, maka para ulama punya perhatian yang besar dalam memahami dan mempelajari bahasa. Salah satunya dalam mempelajari bahasa adalah dan melihat kepada kamus. Nah, ya, kamus ya, Lisanul Arab ini sendiri ya, ternyata bukan orang Arab yang nyusun. Ya, kamus Lisanul Arab itu dia disusun sama Ibnu Manzur. Nah, jadi kamus itu bahasa Arabnya adalah mu'jam. Nah. Baik, kemudian kata selanjutnya ada kata najihun. Ya, najihun artinya apa? Sukses atau lulus. Ya. Ana najih, ya, saya lulus. Misalkan ya kita lagi nunggu pengumuman tes, misalkan tes apapun itu, misal tes CPNS dan sebagainya. Yang kita tunggu kan lulus apa tidaknya kan? Ya, diterima apa tidaknya. Kalau ada kata najihun berarti kita diterima. Ya, kalau ada di antara para tulab misalkan daftar ke universitas di Timur Tengah sana, kalau di websitenya dikatakan mubarak anta najih, ya, artinya antum dinyatakan lulus untuk masuk ke universitas tersebut. Nah, tapi kalau dikatakan afwan, ya, anta ghairu najih, ya, artinya tidak lulus. Ya, ghairu najih. Ya, ghairu najih ini i'rabnya mudhaf mudhafun ilaih, ya. Ghairu mudhaf, najih mudhafun ilaih. Maka kita ingat dulu ketika tes masuk LIPIA, kakak kelas bilang semoga nanti yang tertulis di pengumuman itu ya yang berbentuk kata sifat bukan berbentuk mudhafun ilaih, katanya. Kalau mudhafun ilaih berarti enggak lulus. Ya. Kemudian ada di antara para calon mahasiswa yang tidak tertawa mendengar jokes itu. Maka kata si kakak kelas, antum nggak paham jokes ini meragukan nilai.
Baik, jadi najih itu dari kata najah, artinya ya, kesuksesan. Ya, pernah dengar istilah ma'akumun najah? Ma'akumun najah ini artinya semoga sukses. Biasanya doa buat orang yang sedang menempuh ujian, ya, lagi ujian nasional misalkan, kita katakan ma'akum an-najah. Ya, ini karena sering kita pakai, kita tuliskan. Ya, ma'akum an-najah, biasanya dibaca ma'akumun najah. Najah ini kesuksesan artinya. Ma'akum an-najah. Ya, ini karena dia sukun ketemu sukun, jadinya ma'akumun najah. Good luck lah bahasa Inggrisnya tuh ya, ma'akumun najah. Ma' artinya bersama, ya, semoga kesuksesan itu membersamaimu, ya, artinya semoga sukses. Apa misalkan kata-kata yang ada kata najahnya dan yang sering kita dengar? Darun Najah. Nah, pondok Darun Najah, tahu ya, yang di Jakarta ya. Darun Najah. Dar itu artinya rumah atau tempat tinggal. Nanti Darun Najah berarti tempat yang berisi kesuksesan. Apa misalkan yang lain? An-Najah. Ya, berarti boleh nggak kita namakan anak kita dengan An-Najah? Boleh kalau memang kita mendoakan agar dia sukses ya. Najah ya. Nama Najih dalam bahasa Arab itu banyak. Ya, banyak orang menamakan anaknya Najih dalam bahasa Arab. Ya, Fulan bin Fulan An-Najih gitu. Baik. Kemudian kosakata selanjutnya yang keenam ada kata gobiyun. Ya, gobiyun ini artinya orang yang bodoh. Ya, gobiyun. Ya, orang yang bodoh. Sama dengan kata jahil ya. Dalam bahasa Arab, ya, tingkat kecerdasan orang yang paling rendah itu dibagi menjadi 7. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya kita terjemahkan dengan kata bodoh semua, gitu ya. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia juga kan ada perbedaan antara bodoh dengan idiot. Ya, mana lebih parah, bodoh atau idiot? Idiot. Nah, dalam bahasa Arab itu ada tingkatannya. Ya, kalau gobiyun itu masih mending lah, ya. Masih mending dia. Ya. Nah, jadi gobiyun bedanya apa dengan jahil? Kalau jahil itu adamu imtilakil ma'rifah bil kulliyah. Ya. Nah, jadi kalau jahil itu memang dia tidak tahu. Bukan berarti dia tidak akan tahu. Ya. Sekarang ya, kita tahu nggak tentang ilmu kedokteran? Kita nggak tahu karena belum belajar kan? Ya, berarti kita dianggap jahil terhadap ilmu kedokteran. Ya. Ilmu faraid kita tahu nggak? Kita nggak tahu, belum pernah belajari, maka kita dianggap jahil dalam masalah ilmu faraid, bukan gobi. Kalau gobi itu sudah belajar tapi nggak paham-paham, nah itu gobi. Ya. Kalau yang sering kita dengar istilah bahlul ya, dengar kata bahlul, ya, bahlul itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ya. Sebaliknya justru bahlul itu dalam bahasa Arab artinya mulia, artinya ya, syarif artinya. Jadi ada ulama-ulama yang gelarnya justru al-bahlul namanya. Ya, Fulan ibn Fulan al-bahlul. Ya, itu gelar mulia sebenarnya. Entah kenapa kok di Indonesia jadi konotasinya negatif ya. Ya. Gitu. Jam umada, gobiyun jamannya agbiya, sama seperti zakiyun, azkiya. Nah, ini berarti lawan dari kata zakiyun tadi ya. Kalau zakiyun artinya orang yang pintar, orang yang cerdas, ya gobiyun gitu. Jadi gobiyun ini memang ya secara fisik tidak tidak atau sulit untuk memahami sesuatu, ya, gobiyun. Nah, ya, jadi orang Arab menganggap gobiyun itu atau al-goba itu sebagai penyakit.
ya. Nah, maka di antara kata Al-Imam Syafi'i, di antara pendukung dalam menuntut ilmu itu salah satunya adalah kecerdasan bawaan. Ya, kecerdasan bawaan. Bukan berarti harus cerdas dulu sebelum belajar, enggak, tapi faktor pendukungnya. Ya. Para ulama, Imam Syafi'i mengatakan salah satunya adalah dzakaun wa hirsun wa bulghah tuluz zaman suhbatu ustad dan seterusnya. Nah, jadi faktor pendukung dalam menuntut ilmu itu ada kecerdasan, ya, ada waktu yang lama, ada bekal finansial maksudnya, kemudian ada suhbatu ustad, ada ustadz yang menemaninya, membimbingnya, ya, ada al-hirs, kesungguhan. Nah, itu faktor-faktor pendukung dalam menuntut ilmu. Ya. Fakir itu sebenarnya secara bahasa artinya orang yang butuh artinya. Ya, kata al-faqr itu artinya butuh sebenarnya artinya. Maka fakir terhadap ilmu artinya orang yang butuh terhadap ilmu. Nah, siapa yang tidak butuh pada ilmu? Nah, jadi semua kita sebenarnya al-fakir gitu ya. Nah, maka para ulama itu bentuk tawaduk mereka, ya, kalau menulis muqaddimah untuk kitab, ya, biasanya habis nulis muqaddimah kan di bawahnya nulis nama dia kan. Nah, jadi nulis nama dia. Kalau bahasa Indonesia mungkin tertanda fulan ibn fulan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab al-fakir fulan ibn fulan. Ya, biasanya ditambah juga al-fakir ila afwi rabbih. Ya, seorang hamba yang butuh kepada ampunan Robnya, fulan ibn fulan, tanda tangan. Nah, itu kata al-fakir. Sering kita dengar ya orang bilang, ya, al-fakir kemarin gini. Nah, maksudnya diri sendiri. Al-fakir di situ bukan dari sisi kekayaan, harta benda, tidak. Al-fakir di situ yang paling utama adalah al-fakir ilal maghfirah. Ya, kita itu senantiasa butuh terhadap ampunan Allah. Ya, karena selama kita masih hidup belum ada jaminan kita mendapatkan ampunan Allah. Baik. Jadi fakir itu, ya, konotasinya sebenarnya bisa jadi positif gitu ya, tidak selamanya negatif. Ya, karena Allah sendiri mensifati manusia itu dengan kata fuqara dalam Al-Qur'an, ya. Ya, Allahu wal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya, Allah itu yang maha cukup. Ya, kalian itu yang maha butuh. Kalian itu orang-orang yang fuqara. Ya, tadi fuqara artinya orang-orang yang butuh. Artinya kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada makhluk. Nah, ya, itu kata ghabiyun. Nah, hati-hati cara bacanya ghabiyun ini, baknya jangan ketukar sama nun. Ya, apa jadinya kalau pakai nun? Ghaniyun. Ya, berarti ya ghabiyun itu dekat dengan enggak, cocokologi itu. Nah, kemudian alfun, ya, alfun artinya angka 1000, ya, alfun artinya 1000. Ya, pernah dengar kitab atau buku Alfu Lailah wa Lailah? Ya, 1001 malam. Ya, alfun di situ. Alfu Lailah, ya, 1000 malam, alfun. Ya, 1001 malam. Tahu ya kisahnya ya? Kisah Aladin sebagainya itu kan kisah 1001 malam. Jadi alfun ini artinya 1000. Ya, kalau 2000 tinggal ditambahkan alif dan nun nanti alfani. Ya, alfan 2000. Kemudian ada kata azabun, ya, azabun, ya, ini lawan dari mutazawwijun tadi. Apa tadi mutazawwijun? Yang sudah menikah. Berarti azabun artinya orang yang jomblo, yang belum menikah. Azabun, ya. Mirip nggak dengan kata azab, azab kubur? Maka kata para ulama, al-uzubatu azabun, ya, wa shifa'uha az-zawaj. Ya. Ya. Kejombloan itu adalah azab, kata.
Baik. Bahkan ada ulama yang menulis kitab ya, membahas atau mengumpulkan tentang ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan jomblo. Ya, coba nanti bisa di-search itu kitabnya. Judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang uzzab. Uzzab itu jamak dari azab. Ya, ulama-ulama jomblo terjemahannya. Ya, ulama-ulama jomblo artinya ulama-ulama yang ya, meninggal dalam keadaan belum menikah, belum sempat menikah. Ada 20 ulama yang beliau bawakan di situ. Ada di antaranya Al-Imam Az-Zahabi, tahu ya? Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, kemudian ada Az-Zamakhsyari, yang penulis kitab tafsir. Kemudian ada Al-Imam An-Nawawi, ya. Ya, Imam An-Nawawi ini beliau tidak sempat menikah, ya, dikarenakan kesibukan beliau dalam menuntut ilmu. Ya, beliau wafat pada umur 47 tahun atau 46 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi masih muda dibandingkan ulama-ulama yang lain. Tapi karya-karyanya banyak sekali kita baca sampai sekarang kan. Ya, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Minhaj. Ya, banyak kita baca karya-karya beliau. Ya. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, ya, dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kalau Imam Nawawi itu dalam sehari menghadiri 12 dars. Bayangkan 12 dars, 12 kajian berarti. Katakanlah satu kajian itu 1 jam, ya, tapi jarang itu ada kajian 1 jam, ya, biasanya 2 jam, berarti udah 24 jam itu, ya, dalam sehari. Nah, makanya beliau tidak sempat untuk menikah. Ya, kita sehari berapa dars? Ya, dars ya, Dursulugoh yang 1 jam pada subuh saja berat. Ya. Ya, jadi beliau belajar 12 dars dalam sehari, artinya 12 ulama yang beliau datangi, dan itu tidak satu tempat itu. Ya, dari masjid ini pindah ke masjid ini. Kesibukan beliau seperti itu. Ya, kalau tidak sedang belajar, ya beliau menulis kitab. Ya, jadi berkah karya beliau. Nah, maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, menulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab itu mengatakan, ya, ulama-ulama itu banyak yang enggak menikah karena lebih memilih ilmu daripada, ya, menikah. Bukan berarti mereka benci atau tidak menerapkan sunnah Nabi, tidak. Ya, tapi karena mereka berpikir maslahatnya justru lebih besar kalau enggak menikah, karena nanti akan berakibat mereka menzolimi hak-hak istrinya nanti kalau seandainya menikah dengan kondisi seperti itu. Ya, maka hukum menikah dalam mazhab Syafi'i itu ada 5, salah satunya bahkan bisa menjadi makruh atau haram. Ya, makruh itu kalau kita merasa tidak mampu untuk, ya, memberikan hak-haknya, hak-hak yang mendasar tentunya, ya. Kalau nggak bisa belikan iPhone itu ya beda, nggak bisa belikan skincare, enggak ini, ya. Ini hal-hal mendasar kayak berikan, ya, makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, yang memenuhi kebutuhan, ya, batinnya. Nah, kalau tidak bisa memenuhi hal-hal mendasar seperti itu, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Ya, ya, misalkan orang yang terkena penyakit menular, ya, HIV/AIDS misalkan, orang seperti ini haram untuk menikah. Tidak boleh dia menutup-nutupinya dari calon pasangannya nanti. Ya, karena itu akan memudaratkan dia dan anak keturunannya. Baik, jadi azabun, ya, itu artinya belum menikah, ya, bahasa kita jomblo lah gitu, ya. Baik, kemudian yang ke-9 kata dularun, ya, dular ini umlah mata uang, ya, dolar, ya, dolar, ya, udah mirip itu pengucapannya, ya, dularun, dolar. Baik. Kalau kita sebutnya apa? Ya, rupiah, sebutnya rubiyah. Ya, nanti ada rupiah. Apalagi mata uang yang lain? Ya, rial. Ya, kalau di Arab Saudi kita katakan rialun. Ya, rialun, rial. Dolar. Ya, dolar itu nanti ada dolar Amerika, dolar ini dan seterusnya. Baik. Kemudian kata selanjutnya ghalin. Ya, ghalin artinya mahal. Ya. Nah, ghalin artinya mahal. Ya. Bahkan, ya, kita diminta untuk berlindung dari harga-harga barang yang mahal. Ya. Nah, di antara, ya,
qit'atun minal azab, potongan dari siksaan, harga-harga barang yang mahal itu. Ya, maka kita ada doanya itu. Allahumma inni na'udzubika minal gola. Ya, gola itu artinya mahalnya barang. Barang yang dimaksud di sini ya bukan barang-barang yang sifatnya ya sekunder ya. Ini barang-barang primer kayak barang-barang sembako begitu. Ya, mahalnya beras, mahalnya listrik, mahalnya gas, hal-hal yang fundamental. Baik. Maka di antara nama Allah itu adalah Al-Murakhis. Ya, dan Al-Musa'ir. Al-Musa'ir itu salah satu dari Asmaul Husna juga. Ya. Al-Musa'ir mungkin jarang kita dengar di antara 99 Asmaul Husna ya. Ya, Al-Musa'ir ini ada riwayatnya dalam hadis Nabi. Al-Musa'ir itu artinya yang menentukan harga. Allah itu yang menentukan harga murah atau mahalnya sesuatu. Ya, meskipun secara aturan ekonominya kita tahunya harga barang itu ditentukan oleh tingkat minat orang ya. Semakin banyak orang yang meminati barang tersebut maka semakin mahal. Dalam teori ekonomi kita kenal ada istilahnya tangan Tuhan. Pernah dengar istilah itu? Ya, ada istilah tangan Tuhan dalam teori ekonomi. Artinya seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur jalur ekonomi itu gitu agar tetap stabil atau imbang. Nah, itu para ahli ekonomi menyebutnya dengan tangan Tuhan karena nggak tahu apa lagi istilah untuk mengungkapkan itu. Ya. Baik. Kata ghalin ini artinya mahal. Jadi kalau kita ke pasar nanti ya, beli terong, beli cabai kemudian mahal, kita bilang aja biar nggak paham pedagangnya kita bilang ghalin. Gitu. Ya. Kalau kita bilang mahal kan paham pedagangnya. Ya, kita bilang ghalin aja. Ya. Ya, kemudian bilang la hadza rakhis. Ternyata paham bahasa Arab dia. Nah, jadi ghalin itu artinya mahal. Kemudian ada kata khuluq. Ya, khuluq itu artinya akhlak. Ya, akhlak itu jamaknya ya. Khuluq itu mufradnya. Ya, khuluq. Ya. Artinya sama, khuluq sama akhlak. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak itu jamak dari khuluq. Ya. Baik. Apa bedanya adab dengan akhlak? Apa? Kenapa? Nah, ya, zahir dan batinnya. Ya, adab itu amalan-amalan yang zahir, yang tampak. Adab makan, adab minum, adab bertemu dengan sama saudara. Nah, itu adab. Kalau akhlak itu sabar, ya, pemurah, ya, kemudian ramah, itu namanya akhlak. Ya, maka dia dirangkai jadi satu biasanya adab dan akhlak. Agar terkumpul antara kedua-duanya, zahir maupun batinnya. Ada orang yang adabnya bagus, akhlaknya tidak. Ya, ada yang seperti itu. Artinya dia beradab dengan saudaranya baik, tapi akhlaknya itu bisa dia tutupi gitu maksudnya. Nah, makanya dalam kitab-kitab itu dibahas berbarengan biasanya adab dan akhlak. Baik, kata selanjutnya ya, mata uang lagi yaitu rubiyah. Ya. Rubiyah ya bahasa kita rupiah. Jadi huruf P dalam bahasa Arab itu terjemahkan menjadi huruf ba. Ya, rubiyah. Gitu. Bukan rupiah pakai fa, ya, tapi pakai ba dia. Rubiyah. Kemudian Yahudiyun. Ya. Ini jelas-jelas artinya. Yahudi artinya orang Yahudi. Nah, ya. Jewish, ya, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang ya, menganut agama Yahudi. Ya. Jadi istilah Yahudi itu bisa merujuk kepada agama, bisa merujuk kepada suku juga, ya, atau kepada bangsa sekarang ya. Ya, jadi kalau sekarang kan istilahnya Zionis, gitu ya. Ya, Zionis, ajaran mereka namanya Zionisme. Itu orang-orang yang namanya orang-orang Zionis. Nah, Yahudi itu. Ya. Ya, Yahudi ini juga kadang disebutnya Yehuda. Ya.
Yahudi itu kadang disebutnya Yehuda. Yang bahasa mereka bahasa apa kalau orang Yahudi? Bahasa Ibrani. Nah, bahasa mereka bahasa Ibrani. Ya, itu bahasanya Nabi Musa dulu ya, bahasa Ibrani. Jadi Yahudiyun artinya orang Yahudi. Kemudian Sofha artinya halaman. Sofha artinya halaman. Nanti kalau kita tanya udah sampai halaman berapa kita belajar, kita katakan ya Sofha berapa. Ya, Sofha di sini halaman. Boleh nggak buat halaman rumah? Beda lagi. Ya, beda. Ya dalam bahasa Indonesia juga kan beda ya. Ya. Jadi Sofha ini hanya khusus untuk halaman buku. Ya, Sofha al-ula, tsaniyah, pertama dan kedua. Ya. Baik. Kemudian ada kata kummun. Ya, kummun. Ya, apa itu kata kummun? Ya kalau nggak ada harokatnya jangan dibaca kam gitu ya. Kam yang kata tanya. Ya, kummun itu artinya lengan baju. Bagian kebuka ini. Tempat keluarnya tangan itu namanya kummun. Ya, maka para tabi'in ketika menjelaskan tentang betapa berharganya masa muda itu, mereka mengatakan ma ra'aitu syababa illa kamitsli syai'in saqata min kummithu. Ya, tidaklah aku mempermisalkan dan menganalogikan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang berharga yang jatuh dari kum. Ya, orang Arab itu suka nyimpen barang di sini, gitu. Karena ini kan lengannya besar, gitu ya. Ditaruh barang di sini. Nah, barang-barang berharga biasanya itu. Ya, ya. Kemudian masa muda itu dikiaskan seperti barang berharga di dalam lengan baju itu, dan dia jatuh, gitu. Ya, seperti itulah masa muda. Ya, kalau dia berpisah dari seseorang, artinya sudah tidak muda lagi. Ya, seperti itu. Kummun pakai tasydid, namanya akmam. Kummun. Ya. Berarti baju itu punya berapa kummun? Dua. Ya, punya dua lengan, ya, tempat keluarnya ini. Ya. Maka ada di zaman jahiliyah dulu ada seorang orang ya, di zaman jahiliyah namanya ta'abbato syarro. Ya, ta'abbato itu artinya ngepit dengan ketiak. Ya. Syarro itu artinya keburukan. Ya, jadi secara harfiah ta'abbato syarro itu artinya orang yang mengepit keburukan. Kenapa dia dinamakan begitu? Ya, karena dia membunuh keluarganya sendiri dengan pisau, kemudian dikepit pisaunya di ketiaknya, kemudian dia keluar dari rumahnya. Ya, jadi ya, dia keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa begitu. Maka sejak itu dia dipanggil semua orang dengan nama ta'abbato syarro. Maka setiap orang yang menyembunyikan kejahatannya, kesalahannya itu disebutnya ta'abbato syarro. Ya, ta'abbato itu yang mengepit dengan ketiaknya. Baik, sudah ini ditulis. Kummun artinya lengan baju. Nah. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang kata tadi. Itu orang Nasrani menyebut pada Injil Alkitab. Nah, Ya. Itu bahasa dari bahasa Arab apa dari baik. Injil itu ya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa kala itu bahasanya bahasa Ibrani. Ya, Bani Israel itu kala itu bahasanya masih sama dengan bahasanya Nabi Daud. Ya, bahasanya bahasa Ibrani. Walau alam apakah ada perbedaan mungkin atau hanya kesamaan nama bahasa saja. Ya, maka istilah Alkitab itu ya kita nggak tahu apakah dari bahasa Arab atau bukan ya. Tapi kalau diambil dari bahasa Arab juga secara sejarah masuk akal, karena memang bahasa Arab itu sendiri juga hasil asimilasi dari bahasa-bahasa yang ada sebelumnya, bahasa-bahasa Semit itu istilahnya.
ya, bahasa Ibrani, kemudian ada bahasa Assyria, kemudian akar bahasa Romawi, itu semua jadi percampuran sehingga lahirlah bahasa Arab yang kita kenal sekarang ini. Jadi bahasa Arab ini kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain itu dia dianggap relatif lebih mudah, gitu. Ya, dibandingkan dengan zamannya Nabi Ibrahim dulu sebagainya. Baik. Ya, Alkitab itu sendiri dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang mengumpulkan. Ya, makanya dia mengumpulkan huruf-huruf sehingga menjadi kata, mengumpulkan kata-kata sehingga menjadi kalimat, mengumpulkan kalimat sehingga menjadi paragraf, mengumpulkan paragraf sehingga menjadi bab, ya, mengumpulkan bab sehingga menjadi fasal, mengumpulkan fasal sehingga menjadi satu kitab. Ya, makanya dinamakan Kitabut Tauhid, artinya yang mengumpulkan dalil-dalil tauhid, gitu. Ya, kitab ini, kitab itu. Ya, maka Injil itu kenapa mereka sebutnya Alkitab? Karena mengumpulkan hukum-hukum. Ya, ya, jadi Injil itu kan sendiri kan ada banyak bagiannya ya, perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya kan. Nah itu beda-beda isinya gitu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kalau kita mungkin seperti ya ayat-ayat ahkam ya, pembahasan fikihnya ya. Ya, kemudian ada apa lagi? Jenis-jenis Injil itu. Yang kita kenal dengan Bible itu ya. Bible itu kan banyak dibagi-bagi lagi itu. Baik. Ada apa lagi? Ya, maka kenapa? Bahasa Arabnya rupi. Rupi. Rupi itu mata uang India ya. Ya, rubi gitu. Rubi pakai ba, rubi. Ya, kalau rupiah, rubiah gitu ya, mirip dia. Rupi sama rupiah. Rubiah. Rubi. B diganti dengan B. Nah. Baik. Las, ada lagi? Udah semua insyaallah ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua. Kita ambil sekilas dulu ya, sebelum nanti kita ulang di pertemuan selanjutnya. Baik, di depan kita ada sebuah kalimat ini terdiri dari mubtada dan khabar. At-talibu mujtahidun. Ya, ini kita ambil dari akarnya dulu. Ya, kita kembali ke titik nol dulu pembahasan mubtada khabar. At-talibu mujtahidun. At-talibu ini namanya mubtada ya. Ini namanya mubtada ya, kemudian mujtahidun ini khabar. At-talibu itu mubtada. Mubtada itu artinya kata pertama. Ya, mujtahidun itu khabar. Khabar itu artinya pelengkap. Jadi seorang murid yang mujtahidun, yang rajin. Nah, ini sudah kalimat sempurna. Ya, seorang murid yang rajin, sudah selesai kalimatnya. Nah, kalimat ini kalau kita ingin pertegas, maka kita tambahkan inna kemarin. Ya, fungsinya adalah untuk mempertegas. Maka yang tadinya at-talibu berubah menjadi at-taliba. Jadi jadinya innat taliba mujtahidun. Apa bedanya dengan at-talibu mujtahidun? Sekarang ada penegasannya. Ya, jadi inna itu kemarin kita katakan fungsinya untuk apa? Penegasan atau untuk takkid. Nah, makanya inna itu disebutnya harfu takkid. Apa itu harfu takkid? Huruf untuk penegasan. Kalau diterjemahkan, dia diterjemahkan menjadi sesungguhnya. Ya, ini yang sudah kita bahas di awal pelajaran pertama kemarin. Jadi innat taliba mujtahidun, kalimat ini sekarang sudah ada penegasannya, sehingga orang harus percaya dengan arti kalimat itu. Ya. Kenapa? Karena ada huruf penegasan, huruf takkid istilahnya. Baik, itu inna ya, untuk penegasan. Ya. Sekarang kita ambil laisa. Ya, di Al-Quran sering kita dengar laisa nih ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Laisa kamitslihi syai'. Ya, apa lagi? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Apa lagi? Laisa junahun. Ya, apa lagi? Ya, laisu sawa. Ya. Ya, itu akar katanya semua sama. Laisa. Nah, apa arti kata laisa? Laisa ini dalam bahasa Arab disebutnya fi'lu nafyin. Apa itu fi'lu nafyin?
Ya, ya, dia kata kerja untuk peniadaan. Apa di sini salah tulis ya? Di sini seharusnya kata kerja. Ya, bukan huruf. Yang huruf itu inna ya. Ya, kalau laisa itu dia fi'il, kata kerja. Kata kerja yang fungsinya untuk nafi. Ya, pernah dengar istilah nafi ya? Ya, nafi artinya meniadakan. Apa lawannya nafi? Isbat. La ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun, nafi dan isbat. Yang mana yang nafi? La ilaha artinya meniadakan kesembahan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah itu namanya isbat ya. Ibaratnya kalau kita mau buka ladang, kita harus nafi dulu baru isbat. Ya, kita buka ladang di hutan, kita nafi dulu, artinya kita tiadakan dulu pohon-pohon yang ada di situ, gulma-gulmanya dibersihkan, itu nafi. Baru kemudian kita tanam tanaman yang kita inginkan, jagung dan sebagainya, itu isbat namanya. Baik, maka laisa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bukan, berarti dia kalimat negatif. Ya, misalkan kita mengatakan ya Zaid Muslim, artinya dia beragama Islam. Kalau kita ingin mengatakan Zaid bukan Muslim, maka kita tambahkan kata laisa di situ. Ya, laisa Zaid gitu. Ya, bagaimana perubahannya nanti? Dia seperti inna nanti. Ya, perubahannya sama seperti inna, cuman kebalikannya. Kalau inna itu kan justru untuk menegaskan makna, jadi kalimat positif. Kalau laisa itu untuk meniadakan makna. Ya, berarti lawan dari inna. Nah, contohnya tadi at-talibu mujtahidun. Ya, artinya siswa itu rajin. Kalau kita ingin mengatakan siswa itu tidak rajin, artinya dia pemalas. Ada tambahkan laisa. Jadi, tapi ada perubahan kalau tambahkan laisa. Sebagaimana kalau kita tambahkan inna, nggak bisa dibaca laisa talibu mujtahidun. Dia akan berubah menjadi laisa talibu mujtahidan. Nah, jadi yang berubah itu ekornya berarti ya. Ya, ininya. Ini yang berubah sekarang. Ya, kalau ini tetap harokatnya dhamma. Baik. Coba kita lihat akar katanya. Ya, kembali lagi. Nah, at-talibu mujtahidun, ini dia akar katanya. Ya, at-talibu mujtahidun. At-talibu ini mubtada, mujtahidun ini khabar. Ketika kemasukan laisa jadinya mujtahidan. Karena mujtahidan ini enggak ada alif lam di depannya, maka harus ditambahkan alif ini. Ya, alif ini. Baru tambahkan fathah di atasnya. Fathah ini sebagai pengganti dhamma. Dhammanya hilang. Gitu ya. Jadi Zaidun kalau ditambahkan fathah jadinya Zaidan bukan Zaida. Ya. Ya, kenapa? Karena kata Zaidun enggak ada alif lamnya. Ya, kapan dia menjadi Zaida? Ya kalau tambahkan alif lam. Az-Zaida. Ingat kaidahnya ya, kalau kata benda itu kalau ada alif lam berarti enggak ada tanwin. Ya, kalau ada tanwin berarti enggak ada alif lam. Gitu ya. Jangan ya Zaidu. Zaidu tuh alif lam enggak ada, tanwin enggak ada, enggak bisa begitu. Ya. Ya, kalau cuma satu kata nggak bisa, harus Zaidun atau Az-Zaidu, silakan pilih salah satunya. Talibun atau At-Talibu. Ingat yang dimaksud dengan tanwin itu bunyi n. Jangan kadang kita suka menyamakan tanwin itu dengan dhammatain, beda. Ya, tanwin itu 3 macam. Ya, dhammatain, fathatain sama kasratain, bukan hanya dhammatain doang. Ya. Mujtahidun, mujtahidan, mujtahidin, ini semua ada tanwinnya. Ya, bunyi n itu. Ya, kalau kita katakan mujtahidu, mujtahidah, mujtahidi, nah itu nggak ada tanwinnya. Tapi kalau mujtahidun, mujtahidan, mujtahidin itu ada tanwinnya. Taib. Ya, jelas ini perubahan yang ditimbulkan oleh laisa ya. Nah, ya.
Contoh yang lain misalkan Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang talib. Ya, kalau kita katakan dia bukan talib, bukan siswa, laisa Muhammadun taliban. Lihat di sini, kita tambahkan alif di sini. Ya, alif dulu, baru tambahkan fathah. Kenapa? Karena talib ini nggak ada alif lam di depannya. Jelas maksudnya? Nggak ada alif lam di sini. Nah, kalau ada alif lam di sini, nggak boleh pakai alif yang ini. Nanti? Nah, jadi nggak boleh ada itu. Baik. Tadi kalau kita katakan Muhammadun talibun, ini Muhammad ini mubtada, talibun ini khabar. Kalau sudah kemasukan laisa, maka dia tidak boleh lagi dikatakan mubtada khabar. Dia punya nama lain sekarang. Muhammadun ini disebutnya isim laisa. Ya, sama seperti inna itu ya. Kalau masih ingat ada isim inna kan? Kemudian taliban ini disebutnya apa? Khabar laisa. Ya, sama seperti isim inna sama khabar inna itu. Ya, laisa Muhammadun taliban. Muhammad bukan seorang talib. Ya. Zaid bukan seorang muslim misalkan. Ya, itu gunakan laisa di situ. Berarti kalau kita ketemu laisa dalam Al-Qur'an, oh ini berarti konteksnya negatif ini. Ya, konteks negatif maksudnya kalimatnya kalimat negatif, bukan kalimat positif. Itu Taliban Afghanistan itu tanya, kalau kita sebut Taliban ya, itu aslinya apa asal kata dari ini Taliban, Talib apa itu? Baik, wallahu alam ya, kenapa mereka dinamakan Taliban? Apakah penulisannya sama seperti talib penuntut ilmu itu, ya talibul ilmi? Ya, kenapa mereka menamakan diri dengan ya, Taliban itu? Apakah ta atau to? Wallahu alam, nggak tahu kita. Ya, karena mereka kan di Afghanistan ya basisnya, dan Afghanistan itu ya punya bahasa sendiri, bahasa Urdu itu. Ya, jadi bukan bahasa Arab. Ya mungkin dalam bahasa mereka ada arti lainnya. Ya, kata Taliban itu. Ya, Allah alam artinya apa. Baik. Ya, jadi Muhammadun di situ sebagai isim laisa, Taliban sebagai khabar laisa di sini pada kalimat ini. Baik. Jelas sampai sini, ada pertanyaan sampai sini tentang laisa? Laisa tadi namanya apa? Fi'il apa? Nafyin. Nah, fi'lu nafyin. Fi'il untuk meniadakan, untuk menafikan. Nah. Baik. Kalau kita katakan al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Kalau kita katakan pintu itu tidak tertutup, tambahkan laisa jadinya apa? Laisal babu mughlaqan. Laisal babu mughlaqan. Ya. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Kalau air itu tidak dingin, laisal ma'u baridan. Laisal ma'u baridan. Zaidun maridun, Zaid sakit. Kalau Zaid tidak sakit, laisa Zaidun maridun. Abi naimun, Abi ya, laisa Abi naiman. Laisa Abi naiman. Abi itu nggak bisa kelihatan domahnya ya, karena ada ya sukun di belakangnya. Abi itu sendiri artinya apa? Bapakku. Ya, jadi kalau Abi naimun artinya bapak saya sedang tidur. Kalau kita katakan bapak saya tidak sedang tidur, maka laisa Abi naiman. Ad-darsu sa'bun, pelajaran itu sulit. Kalau pelajaran itu tidak sulit, laisa ad-darsu sa'ban. Ya, jadi sa'bun jadi sa'ban. Ingat ekornya doang ya. Ekornya doang yang berubah jadi fathah, selesai. Tambahkan laisa depan, kelas. Al-masjidu qaribun, masjid dekat. Berarti jadinya apa? Laisal masjidu qariban. Laisal masjidu qariban. At-tiflu jau'an. Ya. Laisa tiflu jau'ana. Ya,
kata jau'an ini nggak boleh pakai tanwin ya. Ya termasuk kata yang tidak boleh pakai tanwin. Kalau masih ingat ya di pembahasan terakhir di jilid yang pertama itu ada kata-kata yang nggak boleh pakai tanwin. Salah satunya adalah yang berakhiran alif dan nun. Nah jau'an ini berakhiran alif dan nun, jadi nggak boleh jau'anan, nggak boleh jau'anan. Baik. Sekarang perhatikan ke depan ya. Ya, anak akan bacakan kolom yang belum ada laisanya, artinya dia masih kalimat positif. Ya, kemudian langsung dirubah menjadi kalimat negatif dengan menambahkan laisa. Mafhum? Baik. Ana mulai, ana yang bacakan sebelah kanannya, silakan teruskan sebelah kirinya. Al-babu mughlaqun. Al-ma'u baridun. Zaidun maridun. Abi naimun. Ad-darsu sa'bun. Al-masjidu qaribun. At-tiflu jau'an. Jau'ana. Nah, ini agak beda karena dia berakhiran alif dan nun. Nah, taib. Sekarang ya tanpa melihat ke depan, langsung rubah. Al-babu mughlaqun. Nah. Al-ma'u baridun. Nah. Zaidun maridun. Maridun. Nah. Abi naimun. Nah. Ad-darsu sa'bun. Alif lamnya laisad darsu, bukan laisa darsu. Laisad darsu, karena ada alif lamnya di situ. Ya, jadi laisad darsu sa'ban. Al masjidu qaribun. At-tiflu jau'an. Ya, laisa at-tiflu jau'ana. Nah, ya, laisa at-tiflu jau'ana. Baik. Ya. Semua ini sudah tahu artinya ya? Ada kata-kata yang asing di situ? Jau'an artinya apa? Hah? Lapar. Ya. Di surat Quraisy dikatakan apa? Ya. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi mereka makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, ya, dan memberi mereka rasa aman dari khauf, ketakutan. Ya, jadi adanya makanan dan rasa aman ya, itu cukup sebagai alasan kita untuk menyembah Allah dan bersyukur kepadanya. Falya'bud rabb hadzal bait, maka sembahlah Rabb rumah ini, Rabb Ka'bah maksudnya. Ya, yang telah memberikan kalian dua hal yang paling penting, yaitu makanan dan rasa aman. Nah, jadi Makkah itu disebutnya kota yang aman zaman dulu ya, karena dia dikelilingi oleh gunung-gunung bebatuan, jadi dia seperti benteng alami ya, makanya Romawi itu enggan untuk menyerang Makkah itu, selain karena tidak ada yang diharapkan di situ, tidak ada sumber daya alam ya, juga karena ya, bangsa Arab itu di pandangan orang-orang Romawi adalah suku yang terbelakang ya, yang barbar, yang tidak berperadaban bagi mereka, jadi malas mereka untuk menjajah, makanya Makkah itu nggak pernah dijajah. Ya, yang menjajah justru bangsa Arab sendiri. Ya, terjadi pergantian kekuasaan. Bani Jurhum diganti dengan Ghatafan, kemudian Qahtan, Adnan. Baik. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kalau laisa itu ketemu dengan domir. Kalau ketemu dengan domir huwa, ketemu dengan domir hiya, dan seterusnya. Ini insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Yang kemarin belum nulis nomor HP bisa ditulis sekarang nomor HP-nya untuk kita masukkan ke grup WhatsApp. Nanti file-file pelajaran ini kita akan share di situ
sehingga bisa dimurajaah nanti di rumah. Baik, untuk rekaman pelajaran pagi ini bisa dicek di mana? Diceknya? Di Facebook antum, ya. Website masjid. Apa nama website masjidnya? Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Nah, ya. Nanti kalau ada yang mau nyimak rekaman lagi bisa dihubungi ke Akh Firman. Baik. Untuk contoh-contoh dan sebagainya itu insyaallah nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya, contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Setelah itu kita bahas nanti di kesempatan selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Tonton? Tidak ada? Tonton ini dulu, Bapak. Surah Al-Fatihah kan alhamdulillah kita sampai kepada Maliki Yaumiddin itu kan ada nama sifat Allah juga Ustaz. Terus mananya apa tuh dia dijadikan nakirah itu kenapa? Ya mana yang nakirah, Pak? Maliki Yaumiddin. Justru di situ ma'rifah ya, Pak. Ya, justru dia ma'rifah di situ. Semua nama yang ada di awal surat Al-Fatihah itu dia berbentuk ma'rifah. Kenapa? Ya, karena ma'rifah itu ternyata bukan hanya yang nggak pakai alif lam, bukan hanya hal yang pakai alif lam. Ya, ma'rifah itu nanti ada 6. Tapi yang paling masyhur itu yang pakai alif lam. Gitu. Jadi, Malik Yaumiddin itu i'rabnya Maliki mudhaf, Yaumiddin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih itu juga masuk kategori ma'rifah. Gitu. Baik, jelas? Ya, jadi nama-nama Allah yang ada di awal surat Al-Fatihah itu semuanya ma'rifah. Kenapa? Karena dia sifat untuk sesuatu yang ma'rifah. Kata Allah itu sendiri kan senantiasa ada alif lam di awalnya ya. Itu satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang alif lamnya itu dari sananya sudah ada. Kalau kitabun itu kan tambahan alif lamnya ya, al-kitabu. Kalau kata Allah alif lamnya senantiasa ada. Ya, ini sebagai gambaran bagi kita bahwasanya harus Allah itu adalah sesuatu yang pertama kali kita ma'rifati. Ma'rifat artinya mengenal. Yang pertama kali kita kenal itu adalah siapa Allah. Ya. Nah, maka di kitab Salah Satul Usul itu disebutkan ya 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan mukmin adalah ma'rifatul abdi rabbah. Ya, seorang hamba mengetahui dan mengenali Rabbnya. Itu yang pertama kali. Sebelum dia mengetahui syariat-syariat Islam, aturan-aturan dalam Islam, dia harus mengenal siapa Rabb yang ia sembah. Nah, jadi alhamdulillah, ya, itu sudah nama Allah yang pertama ya. Ya, ini sudah ma'rifah. Rabbil alamin, ya, itu ma'rifah juga karena dia sifat untuk yang ma'rifah yaitu lillah tadi. Ya, Ar-Rahman, ma'rifah. Ar-Rahim, ma'rifah lagi. Ya, karena dia semua sifat untuk Allah. Gitu. Jadi siapa Rabbil alamin? Allah yang disebutkan di awal ayat. Alhamdulillah itu. Siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Malik Yaumiddin? Allah. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah membagi surat Al-Fatihah itu menjadi nisfain, 2 bagian. Ya, 1 bagian untukku, 1 bagian untuk hambaku. Nah, bagian pertama itu untuk Allah karena berisi nama-nama dan sifat Allah di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, baik, Fadhon, ada pertanyaan lagi? Tentang tafsirnya kalau membalas itu maksudnya nanti Allah menjadi penguasa ya pada hari pembalasan apa? Baik, kan ada 2 qiraat kemarin sudah kita bahas ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ya. Ada 2 qiraat, Malik atau Malik ya. Ya, jadi kita artikan kemarin ya, kalau Malik Yaumiddin itu artinya pemilik. Ya, kalau Malik Yaumiddin artinya apa? Penguasa. Baik. Kita artikan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa pada hari pembalasan. Apakah Allah sekarang bukan penguasa?
Ya, bukan begitu memahaminya. Jadi kenapa Allah sebutkan di situ ya sifatnya sebagai penguasa pada hari pembalasan, ya untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya Allah itu tidak hanya berkuasa di bumi saja, ya, agar jangan orang manusia itu berpikiran Allah itu hanya punya kuasa ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, Allah nggak punya kuasa untuk ngapa-ngapain kita. Bukan begitu maksudnya. Kan itu anggapan orang yang melakukan perbuatan bunuh diri itu ya. Dia menganggap bahwasanya tidak ada apa-apa setelah kematian. Ya, sehingga dia menganggap bahwasanya kematian itu adalah solusi jalan keluar. Nah, berarti orang yang bunuh diri ini tidak beriman terhadap ayat Malik Yaumiddin. Allah sendiri mengatakan itu penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu maksudnya hari Yaumul Hisab itu ya. Ya, Yaumul Hisab maksudnya pada hari kiamat nanti ketika manusia semuanya ya disidang oleh Allah, ya ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, diberikan catatan amalnya, ya, yang zalim dan orang yang menzolimi, ya, yang dizolimi nanti akan ya dikisos dan sebagainya. Ya, hari itu namanya hari Yaumuddin dan Allah adalah penguasa pada hari itu. Ya, artinya Allah yang memegang kendali pada hari itu atas seluruh ya, kejadian yang ada pada waktu itu. Ya, jadi bukan berarti Allah hanya penguasa pada ya di dunia saja. Ya, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya rahmat di dunia. Malik Yaumiddin ini artinya Allah punya kuasa di akhirat gitu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu mewakili sifat Allah di dunia selagi kita masih hidup. Malik Yaumiddin mewakili sifat Allah ketika kita sudah ya meninggal. Gitu. Ya, ketika sudah berada di Yaumul Hisab. Nah, Allahu a'lam. Baik. Kelas, ada pertanyaan lagi? Silakan. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya, dia beda dengan kitab. Ya, kalau suhuf itu dia lebih kecil dari kitab. Ya, jadi dia lembaran-lembaran. Jadi kitab itu terdiri dari kumpulan suhuf-suhuf. Suhuf itu jamak dari kata sahifah. Ya, ada istilahnya suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, suhufnya Nabi Ibrahim artinya lembaran-lembaran perintah Tuhan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya kitab nggak? Punya kitab nggak? Nggak punya. Punyanya suhuf, berarti hanya beberapa lembar saja. Nah, Nabi Musa juga punya beberapa lembar suhuf, juga punya kitab samping itu gitu. Nah, suhufnya inilah salah satunya itu Ten Commandment itu ya. Ya, lembaran-lembaran perintah Tuhan yang ditulis di atas lempengan batu dan lempengan tembaga. Ya, 10 perintah Tuhan Ten Commandment itu. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh tanpa hak, jangan berzina, jangan mencuri, jangan merampas harta. Nah, itu 10 perintah Tuhan yang Allah turunkan sebagai syariat bagi Bani Israel. Nah, itu dalam ilmu usul fikih disebutnya dengan istilah syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Baik, fadhal. Istilah setelah da atau da tuh nggak boleh mudhof. Ya. Apa? Setelah za. Ya justru karena zu itu harus mudhof. Ya, zu itu mudhof, kata selanjutnya mudhofun ilaih. Ya, jadi kalau dia mau didobelkan, ya mudhof kemudian setelahnya mudhofun ilaih lagi, boleh saja. Misalkan apa contohnya? Misalkan pemilik pintu masjid misalkan. Jadi zu babil masjidi. Zu itu mudhof, babil masjidi mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaihnya berbentuk mudhofun ilaih lagi. Apa maksudnya? Bertingkat dia di situ. Boleh-boleh aja. Kalau antum tanyakan boleh apa tidaknya, boleh-boleh saja, bebas. Ya, hanya saja zu itu kalau antum temukan nanti pasti setelahnya itu mudhofun ilaih i'rabnya. Zu, zatu, zau, ya, zawatu itu semua i'rabnya mudhaf, ya setelahnya di i'rab mudhofun ilaih. Nah. Apa? Ada lagi? Silakan. Perbedaannya 3 kalimat. Pertama ainun mardiyah, kedua ainul mardiyah, ketiga ainal. Ya, di konteksnya di mana ngelihatnya? Yang pertama apa tadi? Ainun mardiyah. Ainun mardiyah ya.
Ain itu pernah kita sampaikan, dia diantara kata dalam bahasa Arab yang paling fleksibel, yang paling banyak artinya. Ya, kalau setahu kita ain itu kan artinya mata ya. Ya, kadang ain itu jadi diartikannya zat. Ya, jadi badan kita ini satu keutuhan kita, kesatuan kita ini namanya ain juga. Sekarang kita katakan jaa ainu Muhammad, telah datang ainnya Muhammad. Apakah hanya matanya doang yang datang? Seluruh badan. Ya, dikatakan ain. Ain itu artinya eksistensi seseorang. Maka ketika dikatakan ainun mardiyah, itu artinya eksistensi yang diridhoi. Ya, artinya orang atau hamba yang diridhoi. Bisa juga kembali kepada malaikat, ya, kepada orang-orang yang saleh, kepada Nabi SAW. Ya, mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Ya, jadi ainun mardiyah. Tapi kadang juga ainun mardiyah ini diartikan dengan mata. Ya. Nah, di hadis Nabi tentang al-khauf, ya, keutamaan al-buka min khasyatillah, ya, keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Salah satunya adalah ada yang Allah sebut dengan istilah, Nabi sebut dengan istilah mata-mata yang diridhoi. Apa itu? Mata-mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, sebutnya ainun mardiyah. Jadi tergantung kepada konteksnya. Maka tanya tadi ini konteksnya apa? Karena ya tergantung penempatan kata ini nanti artinya akan berubah gitu. Ya. Nah, Jadi kalau sebutan ainul bukan nun ujungnya Ustaz. Ainul mardiyah. Itu ada perbedaan nggak? ya kan alif lam doang sih. Ya. L itu diambil dari kata selanjutnya, ainul mardiyah sama ainun mardiyah. Ya. Mudhaf ilaih atau sifat mausuf. Ya, kalau dibaca ainul mardiyah itu artinya zat yang diridhoi, ya, zat yang diridhoi. Ainun mardiyah juga sama, zat yang diridhoi, tapi dia bentuknya kata sifat mardiyahnya. Jadi nggak ada beda secara makna ya. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Baik. Kelas ada lagi? Apa tadi yang ditanya tadi? Ainun mardiyah apa gitu? Ada lanjutannya? Yang ketiga aina pakai fathah. Hah? Aina. Oh, aina yang pertanyaan tadi. Aina apa aina? Ada tiga kan. Pertama tanwin ainun mardiyah, yang kedua dengan alif lam ainul mardiyah. Ya, coba anda tanya, anda tuliskan dulu. Begini, pakai ain. Ain. Ainun mardiyah. Ainun mardiyah begini. Nah, ini yang tadi yang kita jawab itu, ini dia tulisannya. Kemudian apa lagi? Oh, yang pakai alif lam. Jadi begini, ainul mardiyah. Gitu maksudnya? Nah, jadi hukum asalnya begini, ainun mardiyah, ya, sifat mausuf ini. Ain ini dihukumi dia muannas. Ya, mardiyah itu kata sifatnya. Ya. Nah, tadi kita katakan artinya sama aja ya. Nah, kalau ditulis begini berarti dia mudhofun ilaih. Ain mudhof, kemudian al-mardiyati mudhofun ilaih. Jadi kalau pakai alif lam bacanya al-mardiyati. Ya. Nah, kalau nggak pakai alif lam bacanya apa? Mardiyatun. Ya, ainun mardiyatun. Mardiyatun nanti yang diridhai. Nah. Kenapa? Mananya sama tadi ya. Cuman secara i'rab beda ya. Mudhofun ilaih dengan sifat mausuf. Kenapa? Pakai fathah. Aina. Pakai di sini maksudnya. Begini. Ya, nggak bisa tiba-tiba fathah ya. Nggak ada dalam bahasa Arab tiba-tiba fathah, itu pasti ada alasannya ya. Ya, karena hukum asal kata benda dalam bahasa Arab apa? Berharokat dhamma ya, ujuk-ujuk langsung patah nggak bisa, jadi harus ada alasannya ya. Entah dia sebagai al-maf'ul, al-mafa'il al-khamsah di situ mungkin ya. Misalkan ra'aitu ainan mardiyah boleh ya, bukan berarti nggak boleh ya, tapi kalau tiba-tiba langsung aina nggak boleh. Jadi harus ada penyebabnya, ada kata sebelumnya apa di sini gitu, ada kata apa di sini gitu. Baik.
Itu ada di kitab itu tentang Ainul Mardiyah? Ada di Durus Lugha? Bukan? Nggak ada. Hanya dari Zawjahan. Oh, nama anak biasanya ini kan? Ya. Oh, nama istri. Mana yang benar gitu? Aina atau Ainu gitu ya? Nama yang benar itu tadi boleh Ainul Mardiyah, boleh Ainun Mardiyah. 3 orang yang sama nama. Oh, yang Aina itu suruh ganti nama. Kenapa? Karena ya secara bahasa ini ya. Ya cuman kan nama dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa dikiaskan dengan bahasa Arab gitu ya. Ya, jadi nama itu kan memang mengandung doa, tapi nggak semua itu secara kaidah bahasa benar gitu. Ya, kalau kita pakai kaidah bahasa, wah ada banyak sekali nama-nama di Indonesia yang tidak mengikuti kaidah bahasa ya. Tapi yang kita harapkan dari nama itu kan doanya ya. Nah, jadi intinya Ainun Mardiyah kalau nama orang berarti kita harapkan dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah gitu. Ya. Syarah Sunan Abi Dawud itu ya, penulisnya menyebutkan judulnya Aunul Ma'bud. Ya, mirip-mirip dengan kata ain. Ya, Aunul Ma'bud. Bi syarhi Sunan Abi Dawud. Nah, ada lagi? Apa? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik. Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, besok kajian Ustaz siapa? Ustaz Abdul Bar membahas fikih Bulughul Maram. Ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.